Kutukan Siluman Ular, pertemuan dengan Ratu Ular. Pangeran dan sejarawan muda itu akhirnya tiba di kuil kuno yang tersembunyi di kedalaman hutan, tempat roh ular pertama kali dipanggil oleh sang ratu. Kuil tersebut dikelilingi oleh pepohonan raksasa yang tampak menua, dengan akar-akar tebal yang menjalar dan merambati dinding batu kuil. Suasana terasa sunyi dan mencekam, seolah-olah hutan itu sendiri menyimpan rahasia kelam yang telah terkubur selama berabad-abad. Bangunan kuil terlihat runtuh sebagian, namun masih berdiri kokoh dengan pilar-pilar batu besar yang dihiasi ukiran ular berliku-liku, menggambarkan kekuatan gaib yang pernah menguasai tempat itu. Lumut dan tanaman merambat menutupi sebagian besar dinding kuil, memberi kesan bahwa alam berusaha menyembunyikan tempat tersebut dari dunia luar. Di dalam kuil, suasananya semakin suram. Lantainya dipenuhi oleh retakan, dan cahaya matahari hanya masuk melalui celah-celah kecil di langit-langit yang telah rusak. Di setiap sudut, ada patung-patung ular dengan mata batu yang seolah-olah mengawasi setiap gerakan pangeran dan sejarawan. Aura magis terasa kuat di udara, memberi mereka firasat bahwa kuil ini lebih dari sekadar reruntuhan, ia adalah tempat kekuatan kuno yang masih hidup. Di tengah ruangan utama, terdapat sebuah altar batu besar yang dilumuri dengan simbol-simbol kuno. Ukiran ular melingkari altar, dan di bagian atasnya terlihat lingkaran yang menunjukkan purnama, lambang perjanjian sang ratu dengan roh ular. Di balik altar, ada prasasti kuno yang sebagian terkikis oleh waktu, namun masih bisa terbaca, menceritakan kisah tragis dari perjanjian tersebut. Saat pangeran dan sejarawan berdiri di sana, mereka merasakan energi gaib yang seakan menggetarkan udara di sekitar mereka, seolah-olah kuil itu sendiri sadar akan kehadiran mereka dan menunggu mereka untuk mengungkap misterinya. Pangeran dan sejarawan itu melangkah mendekati dinding kuil, tempat ukiran simbol-simbol kuno tertoreh dalam batu. Simbol-simbol itu tampak rumit dan detail, penuh dengan nuansa magis yang melambangkan kekuatan dan kutukan. Meskipun waktu telah membuat sebagian dari ukiran itu memudar, banyak yang masih terlihat jelas, seolah-olah sengaja dilestarikan oleh energi gaib yang menjaga tempat tersebut. Simbol pertama yang mereka lihat adalah gambaran sang ratu berdiri di depan seekor ular raksasa. Ular itu melingkar di sekeliling kakinya, dan di atasnya, sebuah bulan purnama bersinar terang. Ini melambangkan saat pertama kali perjanjian dibuat, ketika sang ratu, demi kekuasaan dan keabadian bagi kerajaannya, melakukan kesepakatan dengan roh ular. Simbol ini memancarkan aura kegelapan, menandakan bahwa perjanjian tersebut bukanlah jalan yang diambil tanpa konsekuensi. Simbol berikutnya menggambarkan keruntuhan kerajaan. Di ukiran ini, terlihat orang-orang kerajaan yang mulai berubah menjadi setengah manusia, setengah ular. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit dan ketakutan, dengan mata yang berkilau kuning seperti ular. Tubuh mereka berangsur-angsur bersisik, menunjukkan penderitaan yang mereka alami akibat kutukan. Ular-ular besar tampak merayap di antara istana yang hancur, menandakan bahwa roh ular telah menguasai takdir keturunan kerajaan. Di bagian lain dari dinding, ada ukiran yang menunjukkan bayangan besar ular melayang di atas sebuah keluarga kerajaan yang ketakutan. Anak-anak, lelaki, dan perempuan tampak menderita, terperangkap dalam kutukan yang tak bisa mereka hindari. Setiap malam purnama, tubuh mereka berubah sedikit demi sedikit, hingga akhirnya mereka sepenuhnya menjadi ular, makhluk yang terpisah dari manusia. Simbol ini menekankan siklus kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi, tanpa harapan untuk kebebasan. Simbol terakhir yang paling mengerikan adalah gambaran roh ular itu sendiri, muncul dalam bentuk separuh manusia dan separuh ular, wajahnya penuh dengan tipu daya dan kekejaman. Di sekeliling roh itu, terdapat bayangan hitam yang melingkupi para keturunan kerajaan, menandakan bahwa roh ini tidak hanya mengendalikan perubahan fisik mereka, tetapi juga nasib mereka. Di atas ukiran ini, tertulis dalam bahasa kuno, kutukan ini abadi. Darah kerajaan terikat pada janji yang tak bisa dihindari. Saat pangeran dan sejarawan itu menyelidiki lebih dalam simbol-simbol tersebut, mereka mulai menyadari betapa dalamnya penderitaan yang menimpa keturunan kerajaan. Setiap detail dari ukiran-ukiran itu memperlihatkan bahwa kutukan ini tidak hanya memengaruhi tubuh mereka, tetapi juga merenggut jiwa dan harapan mereka. Pangeran merasakan beban yang semakin berat di hatinya, dia tahu bahwa untuk memutuskan kutukan ini, dia harus berhadapan langsung dengan roh ular yang telah menciptakannya. Di salah satu sudut kuil yang tersembunyi oleh tanaman liar dan lumut, pangeran dan sejarawan menemukan sebuah dinding batu yang tampak berbeda dari yang lain.
Di permukaan dinding itu terukir sebuah inskripsi kuno yang dikelilingi oleh ukiran ular yang melingkar, seolah-olah ular itu menjaga rahasia yang terkandung di dalamnya. Cahaya redup dari obor yang mereka bawa membuat ukiran itu berkilau samar, menandakan bahwa inskripsi tersebut penting dan sangat sakral. Saat mereka mendekati inskripsi itu, tulisan dalam bahasa kuno perlahan mulai terbaca. Meskipun bahasa tersebut jarang digunakan, sejarawan dengan pengetahuan mendalamnya mampu menerjemahkan sebagian besar dari kata-kata itu. Di bagian atas inskripsi, tertulis, "Dalam darah raja pertama, perjanjian ini diikat. Dalam darah keturunannya, perjanjian ini akan bertahan." Kalimat itu mengungkapkan inti dari kutukan yang mengikat keluarga kerajaan selama berabad-abad. Perjanjian tersebut bukan hanya kata-kata yang diucapkan, tetapi disegel dengan darah sang ratu sendiri, darah kerajaan. Itulah yang membuat kutukan ini begitu kuat, selama darah kerajaan masih ada, perjanjian tersebut akan tetap hidup. Lebih jauh di bawah inskripsi, ada instruksi yang lebih detail tentang roh ular. Nama roh itu tertera di sana, meski tidak dalam bentuk kata-kata yang bisa dimengerti manusia. Nama tersebut tampaknya merupakan serangkaian simbol yang menggambarkan bentuk ular, digabungkan dengan tanda magis kuno yang sulit diuraikan. Namun, ada satu kalimat yang jelas. Hanya darah yang sama yang bisa berbicara dengan roh. Hanya mereka yang membawa garis keturunan yang dapat memanggilnya, dan hanya dalam momen terdekat dengan kematian, roh itu akan muncul. Kata-kata ini memberi petunjuk bahwa pangeran, sebagai keturunan langsung kerajaan yang terkutuk, adalah satu-satunya yang bisa berbicara dengan roh ular tersebut. Ini juga menjelaskan bahwa pertemuan dengan roh ular hanya akan terjadi dalam keadaan genting, di saat pangeran berada di ambang perubahan sepenuhnya menjadi ular. Roh itu akan muncul untuk menagih perjanjian yang dibuat oleh nenek moyangnya. Tertulis juga, jika perjanjian diputus, satu jiwa harus dikorbankan untuk menggantikan darah kerajaan, atau kekuatan yang lebih besar akan bangkit dari kegelapan yang paling dalam. Ini menambahkan dilema baru bagi pangeran. Untuk memutus kutukan, mungkin ada harga yang lebih besar yang harus dibayar. Sejarawan muda yang cerdas segera menyadari bahwa ini adalah instruksi yang jelas tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan roh ular. Dia membaca dengan suara pelan, penuh kekhawatiran. Untuk memanggil roh, darah keturunan harus ditumpahkan di tempat di mana perjanjian pertama kali dibuat. Hanya di sana, perjanjian dapat dipertanyakan, tetapi jangan berharap belas kasihan dari roh yang terikat pada takdir kerajaan. Mendengar kata-kata ini, pangeran tersentak. Dia tahu bahwa untuk menghadapi roh tersebut, dia harus menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Namun, inskripsi itu juga memperingatkan bahwa tidak ada jaminan mereka akan berhasil memutus kutukan tanpa konsekuensi. Perjalanan mereka semakin jelas, tetapi juga semakin berbahaya. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, pangeran memutuskan bahwa dia akan menghadapi roh itu, apapun yang terjadi. Meskipun dia belum tahu apa yang akan dia korbankan, atau apakah dia bisa memutus kutukan keluarganya, dia sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan menghentikan penderitaan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Ritual pemanggilan roh ular dimulai saat malam tiba, di bawah sinar bulan purnama yang redup. Di depan kuil kuno yang terletak di tengah hutan, pangeran dan sejarawan berdiri di dalam lingkaran ukiran simbol ular yang terpatri di tanah. Simbol-simbol kuno itu berkilau samar, seolah berdenyut dengan energi magis yang telah lama terlupakan. Dengan mengikuti instruksi yang tertulis di inskripsi dinding kuil, sejarawan mulai menyiapkan elemen-elemen yang diperlukan. Pertama, mereka mengumpulkan ramuan dari berbagai tumbuhan yang tumbuh di sekitar kuil, tanaman yang dipercaya memiliki hubungan dengan dunia roh. Ramuan tersebut diletakkan di dalam mangkuk batu besar yang sudah retak oleh waktu. Asap tipis mulai naik dari mangkuk itu, menambah suasana mistis di sekitar mereka. Pangeran, dengan tangan yang sedikit gemetar, berdiri di tengah lingkaran. Dia tahu bahwa inti dari ritual ini adalah darahnya, darah keturunan kerajaan yang terkutuk. Dengan hati-hati, dia mengambil belati pusaka yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pisau itu berkilau di bawah sinar bulan, dan di bilahnya terdapat ukiran yang serupa dengan simbol ular di kuil. Dengan nafas yang dalam, pangeran melukai telapak tangannya. Darah segar menetes ke tanah, memenuhi simbol ular yang terukir di lantai. Begitu darahnya menyentuh tanah, sebuah gemuruh pelan terdengar dari dalam kuil, seolah-olah sesuatu yang besar dan tua mulai bangkit dari tidurnya. Simbol-simbol kuno yang ada di sekitar mereka mulai berpendar semakin terang,
dan lingkaran tempat mereka berdiri mulai memancarkan energi yang tidak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan di udara. Sejarawan, yang membaca mantra dari inskripsi, mengulangi kata-kata dalam bahasa kuno, menyerukan nama roh ular. Mantra itu terdengar asing dan menggema, seolah-olah alam semesta sendiri merespons panggilan mereka. Kata-kata itu semakin cepat dan intens, sampai akhirnya semuanya berhenti. Hening, udara tiba-tiba menjadi sangat berat, dan suhu di sekeliling mereka terasa menurun drastis. Pohon-pohon di sekitar mulai bergemerisik, meskipun tidak ada angin. Tiba-tiba, tanah di sekitar kuil mulai bergetar. Dari kedalaman kuil, terdengar suara gemerisik seperti sisik yang bergerak di atas batu. Perlahan-lahan, kabut tebal muncul dari celah-celah kuil, merayap ke arah lingkaran tempat pangeran dan sejarawan berdiri. Dari kabut itu, muncul sesosok makhluk. Setengah tubuhnya adalah ular besar dengan sisik berwarna hitam keemasan, sementara bagian atasnya berbentuk manusia, tapi dengan mata yang bersinar seperti ular. Wajahnya penuh kemarahan dan kebijaksanaan kuno, seolah telah hidup selama ribuan tahun. Roh ular akhirnya muncul dari kegelapan yang pekat di dalam kuil. Sosoknya mengerikan, setengah tubuhnya berbentuk manusia dengan wajah penuh ketegasan, namun dari pinggang ke bawah, tubuhnya menjalar seperti ular besar dengan sisik mengkilap, memantulkan cahaya bulan yang samar. Matanya bersinar, memancarkan kekuatan kuno yang telah tertahan selama berabad-abad. Suaranya yang dalam dan berwibawa menggema di sekitar kuil, seolah-olah bukan hanya ruang ini yang mendengarnya, tetapi juga seluruh alam semesta. Keturunan terakhir, desisnya dengan nada penuh kemarahan. Kau datang untuk memutus sesuatu yang bukan milikmu untuk dihentikan. Kau ingin menghindari takdir yang telah ditulis dengan darah. Pangeran, meski hatinya berdebar kencang, berdiri tegap di hadapan roh ular. Aku ingin tahu tentang perjanjian itu. Kutukan ini telah menghancurkan keluargaku selama berabad-abad. Aku ingin mengakhirinya. Roh ular mendesis panjang, mengingat masa lalu yang kelam. Semuanya dimulai dengan sang ratu, nenek moyangmu yang putus asa, yang datang kepadaku dengan ketakutan dan harapan. Kerajaan kalian berada di ambang kehancuran, musuh dari segala penjuru mengepung, tanah gersang, dan rakyat kelaparan. Sang ratu tahu bahwa hanya kekuatan yang lebih besar dari dunia fana yang bisa menyelamatkan kerajaannya. Pangeran mendengarkan dengan seksama ketika roh ular mulai menjelaskan detail perjanjian mengerikan itu. Sang ratu, dengan seluruh kebesarannya, datang ke tempat ini, kuil kuno yang saat itu adalah pusat kekuatan gaib. Dia memanggilku dari kedalaman kegelapan, menawarkan apa yang paling berharga untuk menyelamatkan kerajaannya, darah keluarganya, darah kerajaanmu. Roh ular melingkar di sekitar pangeran, semakin dekat. Perjanjian itu sederhana, tapi kejam. Aku akan memberikan kekuatan gaib kepada sang ratu, memberinya kekuatan untuk melawan musuh-musuhnya, menyuburkan tanah yang kering, dan menghidupkan kembali rakyatnya yang sekarat. Tapi sebagai gantinya, setiap keturunan dari darahnya akan menjadi milikku. Roh ular menatap mata pangeran tajam, memperlihatkan taring yang mengerikan. Setiap generasi, darah kerajaan harus diberikan kepadaku. Kutukan ini mengikat semua keturunanmu. Sebelum purnama penuh pada ulang tahun mereka yang ke-25, tubuh mereka akan mulai berubah. Mereka akan menjadi satu denganku, setengah manusia, setengah ular. Tak ada yang bisa menghentikan ini. Pangeran merasa tubuhnya dingin mendengar penjelasan roh ular. Dia tahu bahwa takdir keluarganya sudah lama ditetapkan, dan sang ratu, nenek moyangnya yang dihormati, telah menyerahkan masa depan keluarganya demi penyelamatan kerajaan. Perjanjian ini diikat dengan darah, lanjut roh ular, dan hanya dengan darah pula perjanjian ini bisa diputuskan. Namun, memutus perjanjian itu tidak akan tanpa konsekuensi. Jika kau ingin menghentikan kutukan ini, maka kau harus menanggung pengorbanan yang jauh lebih besar. Pangeran bertanya dengan suara bergetar, pengorbanan apa yang dimaksud? Roh ular mendekat, suaranya menggema di sekeliling mereka. Untuk memutus kutukan, kau harus menyerahkan darah terakhir dari garis keturunan ini, darahmu. Jika kau memilih untuk memutus perjanjian, kau sendiri harus menjadi korban. Tapi bukan hanya itu, perjanjian ini telah menjadi fondasi kekuatan kerajaan kalian. Jika perjanjian diputus, kerajaan yang pernah diselamatkan oleh sang ratu akan runtuh kembali ke dalam kegelapan. Tidak ada yang tersisa. Pangeran tersentak mendengar kata-kata itu. Di satu sisi, dia bisa mengakhiri kutukan dan menyelamatkan keturunan masa depan keluarganya,
tetapi harga yang harus dibayar adalah hidupnya sendiri serta kejayaan kerajaan yang telah dibangun dengan darah dan pengorbanan. Roh ular melingkarkan tubuhnya lebih erat di sekitar pangeran, matanya yang berkilau seolah-olah mengawasi setiap gerak tubuh pangeran. Jadi, keturunan terakhir, apakah kau akan memutus perjanjian ini dan menerima takdir yang lebih mengerikan, ataukah kau akan membiarkan kutukan ini terus hidup, menghantui keturunanmu selamanya? Pangeran terdiam, dikelilingi oleh ketegangan dan pilihan yang sulit. Dia harus memutuskan, menerima nasib keluarganya atau mengorbankan segalanya untuk menghentikan kutukan ini. Perjanjian itu telah terungkap, tapi keputusan ada di tangannya. Dan pilihan yang dia buat malam itu akan menentukan nasib bukan hanya dirinya, tetapi seluruh kerajaan yang dia cintai. Roh ular berdiri di hadapan pangeran, sisiknya berkilau di bawah cahaya rembulan yang redup. Udara di sekitar kuil kuno terasa semakin berat, seolah seluruh alam menyaksikan pertemuan ini. Mata roh ular yang tajam menatap dalam ke arah pangeran, seolah-olah menembus jauh ke dalam jiwanya. Kau ingin memutus kutukan ini? Suara roh ular bergema dengan nada yang dingin dan penuh wibawa. Itu mungkin, tetapi harganya jauh lebih besar dari sekadar darahmu sendiri. Pangeran berdiri tegang, menatap roh itu dengan campuran ketakutan dan keberanian. Apapun harganya, aku akan membayarnya. Kutukan ini sudah terlalu lama menghantui keluarga dan kerajaan kami. Aku tidak akan membiarkan generasi lain menderita karena keputusan yang dibuat berabad-abad lalu. Roh ular mengeluarkan tawa serak, bergema di dalam kuil yang sunyi. Kau naif, keturunan terakhir. Kutukan ini tidak hanya terikat pada keluargamu. Perjanjian ini lebih dalam dari sekadar darah kerajaanmu. Jika kau memilih untuk memutusnya, kau akan mengganggu keseimbangan gaib yang telah dijaga selama berabad-abad. Pangeran merasa bingung dan bertanya, apa yang kau maksud dengan keseimbangan gaib? Apa hubungannya dengan kutukan ini? Roh ular melingkarkan tubuhnya lebih dekat, suaranya lebih rendah namun tajam. Perjanjian ini bukan sekadar kutukan untuk keluargamu. Perjanjian ini adalah ikatan antara dunia manusia dan roh. Dengan mengorbankan keturunanmu, keluargamu telah menjaga dunia manusia tetap aman dari kekuatan gaib yang lebih besar, yang tersembunyi di balik tabir dunia ini. Pangeran terdiam, merenungi kata-kata roh ular. Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari yang dia pahami selama ini. Jika kau memutus kutukan ini, lanjut roh ular, kau akan menghancurkan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Kekuatan yang telah lama terkunci akan bebas, dan dunia ini akan tenggelam dalam kekacauan. Bukan hanya keluargamu yang akan menderita, tetapi seluruh kerajaan, bahkan mungkin seluruh dunia manusia, akan hancur. Kekuatan-kekuatan yang tersembunyi akan bangkit, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Pangeran terguncang oleh penjelasan ini. Tiba-tiba, beban kutukan itu terasa jauh lebih berat.